Umroh memperpanjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kita dalam edukasi umroh pada kesempatan siang ini. Insyaallah 10 menit sampai 15 menit ke depan kita akan motivasi kebaikan-kebaikan umroh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan yang jelas tentang tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperlengkapi atau memberikan perangkat-perangkat yang sempurna dengan diutusnya seorang Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada yang sudah bergabung. Kita judulnya pada kesempatan ini adalah Umroh memperpanjang umur. Ya. Umur itu adalah suatu kesempatan, waktu, jatah hidup kita yang Allah berikan kepada kita untuk tujuannya yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur itu bisa saja umur fisik panjang, tetapi nilai ibadah atau umur ibadahnya panjang atau juga pendek, tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang sangat penting bisa memperpanjang umur di dalam hal ini maksudnya adalah umur ibadah, yaitu umroh. Mengapa demikian? Marilah kita ingat sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pahala atau kebaikan sholat di Masjidil Haram adalah sebanding 100.000 kali sholat di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, itu kita berangkat dari hadis Rasulullah SAW itu. Jadi kebaikannya, derajatnya atau nilainya, satu kali sholat di tempat kita, di tempat tinggal kita masing-masing, ya, dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram, itu bandingannya 100.000 lebih baik daripada kita sholat di tempat kita. Nah, kita berangkat dari hadis ini. Rasulullah SAW ternyata memotivasi kita dari segi matematika, ya. Mari kita hitung. Kalau misalnya kita umur kita ini 50 tahun gitu ya, kita belum pernah umroh, maka kita nilai sholat kita misalnya dihitung, kita sholat sudah 50 tahun. Nah, 50 tahun dikali 1 tahun itu 365 hari. 365 hari, ya, 1 tahun dikali 5 kali sholat per hari. Jadi 1 tahun kita itu sholat di tempat kita sama dengan 1825 kali. Nah, kalau kita udah 50 tahun sholat, berarti kita lebih dari 50.000, lebih daripada 50.000 kali sholat. Bahkan mungkin kalau kita hitung pakai matematika, silahkan hitung. Jadi 1825 dikali 50. Nah, itu 50 tahun kita sholat di tempat kita. Nah, ini kalau kita umroh rata-rata kita ngambil 9 hari, ya. 2 hari perjalanan, kemudian biasanya 3 hari di Madinah kita bisa ziarah ke Raudhah, ke makam Rasul. Kemudian biasanya 4 hari, ya. 4 hari kita
di Masjidil Haram atau di Mekah. Nah, maka ketika kita 4 hari di Mekah itu, usahakan sekuat tenaga untuk senantiasa sholat jamaah di Masjidil Haram, karena pahalanya senilai 100.000 kali sholat. Mari kita hitung, kalau kita 4 hari sholat di Masjidil Haram, 1 hari 5 kali sholat. Nah, setiap sholat bisa nilainya 100.000. Berarti 1 hari kita nilai sholatnya dibanding dengan di tempat kita, di negeri kita, itu 500.000. Nah, kali 4 hari kita ada di Mekah dan sholat terus berjamaah di Masjidil Haram, berarti kita bisa mendapatkan sebanding 2 juta kali di sholat di negeri kita masing-masing. 2 juta kali. Sebandingnya. Itu 4 hari kita ada di Masjidil Haram. Kalau kita hitung ya, berapa tahun kita bisa sholat sebanding 2 juta kali itu. 2 juta kali sholat. Kita tadi telah hitung, umur 50 tahun kita mampu sholat lebih dari 50.000 kali. Nah, 50.000 kali kita sholat berjamaah. Insya Allah kalau rutin sholat berjamaahnya di masjid. Nah, ini kita sholat berjamaah di Masjidil Haram selama 4 hari waktu umroh, mendapatkan sebanding dengan 2 juta kali. Kalau kita bandingkan dengan sholat di daerah kita, di negeri kita, maka kita akan selama 1095 tahun. Masya Allah. Nah, itu artinya sholat di Masjidil Haram dengan perantaraan kita juga bisa umroh ya, itu mampu memperpanjang umur kita. Tanda kutip, artinya umur ibadah kepada Allah. Sehingga kita dengan 4 hari itu kita sebanding beribadah sholat berjamaah selama 1095 tahun. Nah, ini jadi jangan dianggap mahal ongkos kita pergi ke umroh itu. Kalau kita bagi misalnya ongkos umroh kita 30 juta, nah kita bagilah dengan 1095 tahun itu. Jadi berapa itu? Nah, silakan dihitung-hitung sendiri. Ini untuk memotivasi kita bagaimana supaya kita semangat untuk bisa umroh dan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Banyak cara kemarin udah kita jelaskan, bisa jalan kaki, bisa bersepeda, bisa bermotor, bisa naik kapal laut, bisa naik kapal pesawat terbang ya. Itu caranya bagaimana? Itu kita sesuaikan dengan kemampuan dan niat kita masing-masing. Akan tetapi yang paling mudah, paling ringan dan paling nyaman tentu kita ikut dengan travel yang sudah memiliki izin ya, resmi, memiliki izin resmi, travel resmi, kemudian pesawat yang nyaman. Nah, itu. Saya kira terima kasih kepada semua yang sudah bergabung ya. Kembali ini sekitar 10-15 menit ke depan setiap hari insya Allah, mohon doanya bisa kita berbagi motivasi. Ini ada, kita ucapkan selamat pada semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah kita bisa diberikan Allah kesempatan untuk komitmen sehari 10 menit, 15 menit, maksimal 30 menit untuk kita bincang-bincang mengenai umrah. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.